Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Engkau baik ya Tuhan dalam segala karya-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua, pasal yang keempat ayat 1-3. Tertulis demikian. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, dibandingkan dengan zaman dulu, zaman kamera masih analog, belum digital. Sekarang ini semakin jarang orang yang mencetak foto. Dulu berbeda, percetakan foto ramai, dikunjungi customer dan mereka melayani permintaan cetak foto yang begitu banyak. Foto menjadi kenangan, menjadi memori, menjadi pengingat akan situasi atau momen yang pernah terjadi. Entah itu foto secara digital atau foto yang dicetak secara fisik, semuanya itu mengingatkan akan kenangan suatu peristiwa. Nah, di sini saudara, di dalam Yosua 4 ayat 1-3, kalau kita perhatikan, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang. Dan 12 orang ini dipilih untuk mengangkat batu. Batu-batu yang akan mereka angkat itu akan disusun sedemikian rupa dan menjadi suatu peringatan akan pertolongan Tuhan. 12 orang dipilih oleh Yosua atas perintah Tuhan. Dan tugas mereka kelihatannya begitu kecil, hanya mengangkat batu. Tapi mereka adalah orang yang dipilih. Seringkali saudara kita ingin menjadi orang yang dipilih. Tapi ketika kita tahu kerja atau tugas kita nampaknya begitu kecil, pekerjaannya kelihatannya rendahan, kita tidak mau melakukan. Kita tidak mau menjadi yang terpilih. Tugas mengangkat batu kelihatannya mudah, kelihatannya enteng, dan kelihatannya rendah. Tapi apapun tugas yang diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai orang pilihannya, kita harus setia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kembali kepada tugu batu yang Tuhan suruh untuk dirikan dari 12 batu itu. Tuhan mau agar bangsa Israel mengingat pengalaman yang mereka alami bersama Tuhan. Tugu yang didirikan dengan 12 batu itu menjadi tanda yang nyata akan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Di sini saudara kita belajar tentang pentingnya untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Mengapa kita perlu mengingat? Karena kita cenderung mudah lupa. Setelah persoalan berlalu, kita sering melupakan pertolongan Tuhan. Ketika mendapatkan pekerjaan, setelah proses yang begitu lama yang kita doakan, kita kemudian menjadi lupa. Ketika kita sukses setelah melalui proses pergumulan yang begitu berat, kita kemudian menjadi lupa akan pertolongan Tuhan. Kita perlu selalu saudara mengingat akan pertolongan Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk mengangkat batu dan mendirikannya sebagai peringatan. Tujuannya supaya kita tidak lupa. Tentu tidak secara literal saudara kita harus mengangkat batu, mengumpulkan batu di sekitar rumah kita, di sekitar tempat tertentu lalu kita dirikan
untuk memperingati kebaikan Tuhan. Tidak demikian. Tapi yang terpenting saudara, hati kita selalu mengingat akan kebaikannya dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan telah membawa kita melewati banyak sungai Yordan dalam hidup ini. Sungai-sungai Yordan yang menjadi batas antara kegagalan dengan keberhasilan, antara masalah dan solusi, antara pergumulan dan pemulihan, antara ketiadaan pertolongan dan pertolongan Tuhan. Tuhan membawa kita melewati sungai-sungai Yordan, dan itu semua kita perlu ingat adalah disebabkan oleh karya dan kemurahan Tuhan. Jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita dipulihkan secara mujizat dari penyakit, ingatlah bahwa itu karya Tuhan. Ketika kita ditolong Tuhan, ketika dalam pergumulan berat, ingatlah selalu akan pertolongan Tuhan. Pertanyaan buat kita masing-masing secara pribadi, adakah kita masih mengingat akan kebaikan Tuhan? Atau kita lupa begitu saja dan kita tidak lagi menghormati Tuhan, kita tidak lagi mencari Tuhan dalam hidup kita? Mari kembali ingat kebaikan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Setia selalu beribadah kepada Tuhan yang adalah penolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keajaiban firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami, supaya kami tidak melupakan karya Tuhan yang indah, pertolongan Tuhan yang nyata, keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami ada dalam masalah, ketika kami dalam keadaan sakit, ketika kami ditolong Tuhan, ketika kami melalui kegagalan, ketika kami melalui pergumulan, dan ketika kami mengalami pertolongan Tuhan, ajar kami untuk tidak melupakan akan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami selalu ingat akan Engkau, tidak melupakan Tuhan, dan selalu hidup dalam penyembahan akan Engkau. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.